Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama kami berdua, saya Vivian. Dan saya Harsha Subandrio. Vivian, saya pikir sama Sophia Lacuba. Enggak ya? Bukan Vivian. Pakai H ya, pakai di H. belakangnya ya. Nah pasti kita bertemu lagi di Coffee Break. Yes. Dan kita berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang generasi investasi dengan imunisasi. Nah, Jadi ini kan, sekarang lagi ramai sekali dibicarakan ya tentang imunisasi ya. Dan memang program imunisasi itu udah dari zaman dulu sebenarnya udah ada, tapi banyak juga beberapa mungkin keluarga-keluarga atau masyarakat Indonesia yang masih ketakutan Ya, dan dengan belum tahu imunisasi. pentingnya investasi dari imunisasi ini seperti betul. apa Saya gitu setuju. kan ya. Kamu dulu diimunisasi kan? Makanya cantik kayak gini kan? Luar biasa. Luar biasa sekali. Imunisasi Panas. bisa membuat cantik. Gerah. Langsung keringetan. Langsung. Nah, pemirsa kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Jane Supardi, MPH DSC, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Sehat Mbak selalu Vivian. pastinya ya dok ya. Amin. Tuh, dokternya juga pasti dari dulu diimunisasi. Kinclong. Iya, rambutnya masih tebel, bagus, lurus. Kamu rambutnya pirang udah tuh. Artinya kan udah menua. Kebanyakan gitu. main layang-layang. Menua, maaf. Baik dokter, berbicara masalah imunisasi nih dokter. Mungkin dokter bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah, sepenting apakah untuk investasi imunisasi ini sendiri dok? Baik, jadi untuk soal penyakit, cara untuk kita mengatasinya bermacam-macam. Ya. Ya. Tapi sudah terbukti bahwa imunisasi itu adalah cara yang paling cost efektif. Ya, artinya kalau kita imunisasi itu tujuannya adalah supaya anak itu, biasanya anak itu mempunyai kekebalan ya, buatan. Ya. Melalui vaksin, dia mempunyai kekebalan buatan sebelum anak itu terpapar dengan sumber penyakit. Baik. Gitu. Sebetulnya anak itu kita bisa mempunyai kekebalan secara alamiah. Kita kena penyakitnya, lalu kita sakit, lalu kita membentuk antibodi. Gitu. Tapi kan kemudian kita bisa gagal. Antibodi kita itu kalah terhadap sumber penyakit. Kita menjadi sakit dan meninggal misalnya gitu. Karena si penyakit ini bisa bermutasi. Betul. Jadi bukan begitu, karena si penyakit itu bisa lebih ganas. Bisa lebih gitu. ganas, ya, Nah, betul. kalau vaksin itu sengaja dibuat oleh para ahli itu, vaksin itu adalah meniru sumber penyakit, apa itu virus, apa itu bakteri, ditiru, tetapi dia kalau dimasukkan ke tubuh, anak itu membentuk antibodi, tapi dia tidak sakit. Tidak sakit karena Ya, itu dibantu tujuannya. oleh si Itu vaksin tujuannya. tersebut. Betul. Baik. Jadi setelah diimunisasi, anak menjadi tetap sehat, tetapi kebal. Nah, Oke. ini Tetap saya sehat, mau tanya sama Dokter Jen juga, apa namanya, kalau misalnya yang divaksin itu, apa aja sih yang badan si anak ini terlindungi dari penyakit apa aja? Ya, jadi yang sebetulnya vaksin sudah agak banyak ya. Yang masuk ke dalam program yang dibiayai oleh pemerintah itu baru yang terhadap tuberkulosis, itu vaksin BCG. Ya. Lalu terhadap vaksin terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus itu vaksinnya DPT. DPT. Ya. Jadi sekaliannya. DPT. Lalu ada vaksin terhadap hepatitis B, terhadap vaksin terhadap penyakit hemophilus influenzae. Nah sekarang kemajuan bahwa Indonesia sudah mampu DPT, hepatitis dan hemophilus influenzae itu ada 5 penyakit, tapi nyuntiknya semua ada di dalam satu vaksin. Oke. Nah, itu pentabio. Penta itu Jadi 5. sudah mencakup 5 itu. Satu kali suntik 5-5-nya dapat, begitu. Lalu ada yang masih sendiri itu adalah yang polio. Polio itu sendiri ditetes, nanti ada yang Itu yang disuntik. 2 hari ya dok ya? Yang habis melahirkan itu biasanya baby umur 2 hari yang diteteskan itu? Bisa itu polio, juga hepatitis B. Baru lahir itu juga disuntik Oke. Disuntik hepatitis juga. B. Terus ada yang di campak, imunisasi Campak, campak. iya. Ya, nanti ada lanjutannya lagi waktu dia umur
2 tahun Ya. ditambah lagi, nanti waktu dia di SD juga ditambah lagi. Ini rentang waktu umurnya berapa dari misalnya dapat yang pertama BCG sama DPT yang lain-lain itu berapa lama sih umur berapa Ada bulan? jadwal-jadwalnya. Ada Jadi jadwalnya. misalnya begitu lahir itu disuntik hepatitis B, lalu ditetes polio juga bisa. Lalu nanti umur kira-kira 2 bulan itu yang pentabio tadi, Ya, yang 5 lima itu jadi DPT, satu. hepatitis B, HIP gitu. Terus dari itu dengan tetes polio gitu. Ya. Nanti sudah gitu nanti umur 9 bulan ada imunisasi campak. Nanti umur 2 tahun diulang lagi yang pentabio tadi dengan yang campaknya lagi. Oke, tapi dokter berbicara masalah imunisasi saat ini, tidak mudah juga untuk memberitahukan masyarakat ini bahwa pentingnya imunisasi, apalagi saat-saat ini terakhir-terakhir ini Iya. mungkin ya, banyak kejadian yang kita dengar yang sangat ramai sekali Vaksin ya dokter palsu ini. tentang vaksin palsu. betul. Nah itu menurut dokter bagaimana dok? Ya. Seburuk apakah itu Betul. dampak dari vaksin Kita palsu? sebetulnya sangat takut ya, Iya. takut sekali. Itu diisi apa vaksin itu? Betul. Dan ternyata diselidiki oleh polisi agak menyejukkan sebetulnya. Mungkin saya bisa Oh iya, tunjukkan ini ya. udah dibawa Jadi, ya sama yang dokter. dilakukan oleh pelaku ternyata, Ini keras juga ya. ya Oh ini Nah. harus dingin soalnya harus ya? dingin. Ini tempatnya seperti ini ya. Iya. Jadi ini kita lihat ya, misalnya ini ada flakon atau vial bekas yang dikumpulkan oleh pelaku ya. Ya. Dikumpulkan lalu dia cuci pakai aqua bides, pakai aqua bides, lalu kemudian dimasukkan ini. Ini adalah vaksin hepatitis B produksi Bio Farma yang tempatnya khusus, ada di dalam tempat yang namanya Uniject. Ini kalau kita lihat bolanya, di dalamnya ini ada Vaksinnya. setengah cc. Lalu ini nanti ya pada bayi yang baru lahir ini ditekan begini, kemudian dicabut begitu, langsung disuntikan, dipencet. Nah, yang dilakukan oleh pelaku adalah itu flakon yang bekas tadi setelah dia cuci pakai aquabides, itu lalu diisi ini, dimasukkan ini. Jadi yang ditemukan di lapangan vaksin palsu itu isinya itu ternyata isinya ini. Jadi kami sebetulnya agak lega karena isinya adalah vaksin yang memang biasa diterima oleh anak. Jadi dampaknya apa? Ya, kalau ini vaksin ternyata dia udah jelek, ya berarti cuma air aja. Tapi kalau misalnya dia masih bagus, itu adalah vaksin hepatitis B. Lalu orang jadi takut, loh nanti berkali-kali ini anak disuntik hepatitis B. Nah, jangan khawatir. Vaksin itu adalah dosis terkecil yang bisa memberikan antibodi. Terkecil. Jadi maksimumnya tuh nggak ada. Nggak dosis. ada. Jadi kalau dia berlebihan sampai nanti kan harus diulang, Betul, diulang Iya. karena ini jangan khawatir. Tidak masalah ya dok Iya, ya. jangan khawatir. Tapi mungkin dokter bisa sedikit mengademkan pemirsa semua ya. Karena yang banyak yang kita dengar ada beberapa yang menjadi korban tentang vaksin palsu. Jadi ada beberapa anak yang mungkin jadi demam, kemudian ada yang katanya biru itu dok. Itu apakah mungkin berarti bukan dari vaksinnya ya dok ya? Mungkin ada masalah lain gitu. Kemungkinan anak itu mungkin ada sakit yang lain, kemungkinan. Ya. Baik. Tapi dugaan kami, ini belum tentu ya, dugaan kami kemungkinan bukan dari vaksin hepatitis B. Ada apa yang lain yang Misalnya kemungkinan itu kan flakon bekas yang dia cuci, walaupun dicuci pakai aquabides, Kurang mungkin steril saja ya, Dok? kan tempatnya tidak steril, ruangan Iya. begitu, Betul. dimasukkan itu Betul. mungkin saja. Yang kalau Terpapar disuntikan juga ya. ke anak, Iya. kemungkinan bisa terjadi infeksi lokal. iritasi gitu. Mungkin seperti bisul, abses gitu, kira-kira 1 minggu lah itu Untuk kejadiannya. penyembuhannya ya. Tidak lalu anak itu jadi kejang-kejang dan sebagainya, itu mungkin tidak ya. Iya tidak ya. Baik, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita Betul. yang semakin menarik ya. Nanti kita juga mau minta penjelasan dari Dr. Jane apa bedanya botol vaksin ini yang masih baik sama yang sudah Iya, untuk kadaluarsa, membedakan. untuk membedakan. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Coffee Break. Ini penting untuk setiap keluarga. Keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Minum air putih itu baik, lebih baik lagi minum air yang jelas mineralnya. Agar tubuh bekerja optimal.
Le Mineral, air mineral yang berasal dari air pegunungan. Langsung dibotolkan di sumbernya dengan sistem kemasan termodifikasi, hingga kesegarannya utuh sampai ke tangan Anda. Segarnya beda. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, terasa segarnya, terlindung mineralnya. Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Bagi pria, kulit rusak dan berminyak itu biasa. Buat kulitmu bebas kilap dengan Vaseline Man Oil Expert Gel baru. Dirancang dengan 10 Restoring Moisture Benefits, kulit tampak cerah dan bebas kilap. Vaseline, kekuatan memperbaiki. Ini penting untuk setiap keluarga. Keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Iya. Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami dalam Coffee Break. Nah ini tadi vaksinnya kan kita keluarin Ya. karena harus dalam keadaan dingin, jadi kita masukin lagi dulu nih, kita Betul. simpan, nanti kita keluarin lagi. Nah ini sekarang mungkin Dokter Jem bisa membantu pemirsa di rumah supaya pemirsa ini lebih aware, lebih tahu lagi bagaimana kira-kira kondisi vaksin yang baik dan tidak baik untuk digunakan saat ini dok gitu. Karena mungkin selama ini kalau kita ke dokter ya kalau bilang vaksin, pokoknya vaksinnya yang ini. Kadang-kadang cuma ditanya gitu pilihannya mau demam atau enggak gitu kan dok. Nah, jadi nggak iya. periksa bener gitu. Nah, begini, vaksin yang kebetulan dipalsukan ini adalah vaksin yang isinya itu mengandung DPT tadi, Haemophilus influenzae dengan polio, Iya. begitu. Hepatitis B-nya tidak ada di dalam. Ya, jadi dia tuh penta juga 3, DPT, tapi Haemophilus influenzae dan polio. Polio. Gitu, 5 itu. Gitu. Nah, yang dia isikan adalah tadi hepatitis B di dalam situ. Gitu. Sehingga anak itu tidak punya kekebalan terhadap difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B maupun polio. Oke. Gitu. Nah, mengapa sih? Apa sih bedanya yang punya Bio Farma tadi, Pentabio, dengan DPT-nya yang ada di vaksin import? Bedanya adalah di komponen P-nya. P-nya yang Bio Farma itu komponen yang dia sel yang dipakai itu sel yang penuh, gitu. Sedangkan yang import itu dia istilahnya aselular. Nah, dampaknya adalah kalau yang aselular ini, yang DPT-nya import ini, kalau disuntikan tuh efeknya tidak ada demamnya pada anak. Sehingga orang tua suka itu, gitu. Yang punya Bio Farma ini, P-nya itu kira-kira 20% anak, tidak semua ya, sekitar 20% itu ada demam. Ya, ada demam. Dan kalau sudah disuntikan, biasanya ibu-ibu itu akan diberitahu, ibu kalau anaknya demam, bisa dikasih tablet turun panas, paracetamol, gitu. Tidak sebelumnya ya, kalau demam saja. Kalau demam. Begitu. Gitu. Karena memang keadaannya anak-anak sekarang ini ada yang seperti tadi dokter J bilang, ada yang demam, ada yang tidak. Betul. Nah, Betul. tapi dokter sudah memberitahukan, menginfokan bahwa kalau ada demam kasih paracetamol. Betul, betul. Tapi harganya pun berbeda gitu dok. Jauh sekali ya, jauh Yang sekali. demam itu sama nggak demam itu beda jauh gitu. namanya kan import. Namanya import, sudah pasti lebih mahal ya. Tapi sebaiknya gimana sih dok? Apakah memang harus anak-anak ini setelah diimunisasi itu mengalami demam atau tidak Nah, sebenarnya? sebetulnya ini jujur saja ya. Vaksin yang selular yang bisa menimbulkan demam itu efek untuk membentuk antibodinya lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi, jadi lebih berhasil, lebih bagus dan lebih lama dibandingkan dengan yang aselular, yang import. Yang impor. Itu yang kadang tidak diketahui oleh masyarakat. Dia pilih pokoknya anaknya tidak boleh demam. Iya. Jadi belum tentu import tuh dampaknya lebih bagus gitu ya dok ya. Susah Kita juga. nggak bisa, Iya, nggak bisa nggak bilang bisa. begitu ya. Itu pilihannya. Pilihan. Iya. Baik, nah dokter kalau kita pengen tahu nih kondisi vaksin yang baik dan tidak baik Nah, itu ini saya buka bagaimana lagi, Dok. caranya dok? Baik. Jadi vaksin ini dia itu produk biologis ya, bukan seperti obat.
Ya. Kalau obat kan bahan kimia, sedang ini hidup dia. Jadi dia itu kalau biasanya terpapar suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa rusak. Tolong yang Unijaknya tadi juga ya. Oh enggak usah ini. Itu aja. Ya. Vaksin yang seharusnya adalah vaksin yang bisa membantu kita untuk memastikan vaksin itu masih bagus. Ya. Nah, dunia ilmu pengetahuan itu sudah berhasil. Ya. Jadi ada yang namanya vaksin file monitor. Ya. Ini itu kita lihat. ya? Kita lihat indikatornya ada lingkaran berwarna ungu. Warna ungu. Tengahnya yang satu bedakan. Yang satu masih putih, yang satunya sudah hitam. Nah, yang masih putih itu berarti ini vaksin masih bagus. Oke. Ya, kalau dia sudah terpapar suhu tinggi, itu vaksinnya sudah rusak. Itu dia akan menjadi hitam seperti yang ini. Ini, yang ini udah hitam, Di ini masih putih. Ya. Nah, ini yang diketahui oleh petugas. Jadi petugas kalau dia masih hitam sudah tidak boleh dipakai itu vaksin. Nah, sekarang kita akan ajarkan masyarakat nanti untuk bisa melihat ini. Jadi nanti petugas itu harus menunjukkan ibu. Ini vaksin yang dipakai masih bagus ya, ini masih putih ya. Nah, ibu pakai yang ini gitu. Nanti kalau ada petugas yang tidak memberitahu, ya, nanti masyarakat yang kita sudah ajarkan akan minta, tolong mau lihat dulu masih bagus atau tidak, gitu. Betul. Itu menjadi untuk apa? Aktif, ya. Jadi ibu maupun orang tua menjadi punya tanggung jawab untuk memastikan anaknya mendapat vaksin yang masih bagus. Dan ini tidak hanya dari petugasnya, tapi dari masyarakatnya, ibunya, keluarganya ini tetap juga harus aktif. Iya, ini berarti kan salah satu cara untuk dari Menkes sendiri untuk mensosialisasikan bagaimana caranya untuk memilih yang terbaik gitu ya, dokter ya. Ke depan kita akan baik, ini sekali lagi buat pemirsa, jadi ini perbedaannya kita bisa lihat circle ini, di lingkaran ini. Jadi ketika warnanya hitam berarti ini tidak layak untuk dipakai. Sudah Sedangkan kalau kadaluarsa, yang ini warnanya masih putih, berarti ini masih layak untuk digunakan. Baik. Nah, ini kalau misalnya kita tanya soal imunisasi, Dokter Jane, kalau misalnya nggak lengkap atau tidak sesuai jadwal, gimana kira-kira, Dok? Baik. Ini saya masukin lagi, Dok. Baik. Jadi sebetulnya anak yang masih terlalu kecil, kemampuannya untuk membentuk antibodi itu belum terlalu bagus, gitu. Nah, tetapi ini dilemanya. Kita harus sedini mungkin. Makin dia tua, udah keburu keduluan penyakit kan, begitu. Sehingga sudah diteliti, sehingga umur-umur yang paling cepat yang dia sudah bisa diberi imunisasi itu ada tertentu. Misalnya DPT tidak bisa diberikan pada waktu dia baru lahir. Percuma, sudah disuntik anak itu nggak membentuk antibodi. Jadi dia umur 2 bulan dia paling cepat baru diberikan, begitu. Tapi ada yang sudah bisa diberikan pada waktu umur 0 misalnya, hepatitis B, polio, kasihkan waktu umur 0. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan anak-anak yang menjadi korban vaksin palsu? Ya, anak itu jelas tidak punya kekebalan. Begitu. Berarti dia itu harus kita berikan kekebalan. Jadi gitu. dimulai dari awal gitu ya? Bisa dimulai dari awal gitu. Bahkan kekebalan yang akan dibentuk akan bagus karena dia umurnya sudah lebih tua. Kita berharap memang sampai sekarang ini tidak pernah ketemu dengan bibit penyakit itu. Kita jadi berdoa kita berharap itu. Karena memang nanti pada saat dewasa yang saya diinformasikan juga kita tetap harus mengulang lagi ya. Betul. Itu nanti soal bagaimana orang dewasa mendapatkan imunisasi juga nanti kita obrolin di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam Coffee Break. Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Bunda, hebat. Tapi bau badan. Keringat yang bercampur dengan kuman menyebabkan bau badan. Dettol Cool. Dengan perlindungan 12 jam, melindungi dari kuman dan membuat Anda terasa segar. Dettol, yakin. Ini penting untuk setiap keluarga.
sini. Minum air putih itu baik. Lebih baik lagi, minum air yang jelas mineralnya. Le Mineral mengandung anugerah mineral agar tubuh bekerja optimal. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, terasa segarnya, terlindung mineralnya. Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Iya, pemirsa, kita kembali lagi sedang berbincang-bincang dengan Dr. Jane dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang masalah imunisasi dan juga vaksin. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa kejadian-kejadian yang sedang terjadi belakangan ini masyarakat tidak perlu ketakutan yang berlebih. Memang sebagai orang tua, saya pun sebagai orang tua juga kaget mendengar seperti ini ya Dokter Jenny. Betul, dan tadi kita juga sudah diajarin sepertinya ya, cara yang terbaik itu harus terus diingat ya buat pemirsa semua, cara kita membedakan vaksin yang layak digunakan atau vaksin yang tidak layak digunakan. Nah tadi mengulang pembicaraan kita sebelumnya bahwa kita juga kepengen tahu nih dokter, apakah benar nanti ketika kita di usia dewasa ini kita harus mengulang vaksin-vaksin yang dulu pernah kita dapat gitu dok? Ya. Jadi ada beberapa penyakit yang kalau diimunisasi itu cukup satu kali saja pada imunisasi dasar saja, tidak perlu diulang, seperti hepatitis B. Yeah. Hepatitis B itu kalau sudah lengkap, sudah nggak ada lagi ulangan booster-booster itu tidak ada lagi. Tidak perlu. Tapi untuk vaksin seperti difteri, tetanus, itu dia pada satu saat itu dia ada umurnya itu. Ya, jadi pada saat tertentu itu dia cuma perlindungannya berapa? 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Itu sebabnya nanti waktu di sekolah dasar itu ada lagi ulangan yang difteri dan tetanus itu. Ya. Dan perlu diketahui bahwa kan ada orang tua yang lalu tidak mau anaknya diimunisasi difteri dan tetanus di sekolah, tidak mau. Itu karena apa sih? Kan vaksin yang vaksin import yang dipalsu itu kan hanya imunisasi dasar, tidak diberikan pada yang anak sekolah kan. Betul. Jadi pokoknya ada orang tua yang pokoknya imunisasi pemerintah tidak mau. Jadi dia pakai yang vaksin import yang mahal itu, terus, dan itu cuma di dasar, sementara di sekolah itu tidak pakai. Dokter anak tidak memberikan vaksin import itu untuk untuk anak sekolah, tidak, ya begitu. Yang ada adalah vaksin difteri dan tetanus itu yang untuk anak sekolah gitu. Nah inilah yang salah ya. Apalagi vaksin yang import dipalsukan lagi, tidak ada difteri dan DPT-nya itu kan tidak ada. Perlu diketahui bahwa khusus untuk penyakit difteri dan tetanus itu tidak ada kekebalan alamiah. Walaupun kita sudah pernah sakit difteri, sakit tetanus sampai mau mati ya, tetap bisa. Sampai terus akhirnya kita sembuh, antibodi tidak terbentuk. Makanya tetap harus ada imunisasi. Jadi orang kalau sudah kena difteri, sudah kena tetanus, sudah sakit, itu tetap waktu dia sebelum pulang sudah sembuh, disuntik difteri dan tetanus itu. Jadi satu-satunya kekebalan hanya kekebalan buatan melalui vaksin. Tidak bisa pakai herbal. Ya, yang gerakan anti vaksin itu pakai herbal, tidak usah vaksin herbal bisa, tidak bisa. Baik. Dokter, satu kali lagi dokter, saya masih penasaran nih dok. Tadi kalau kita lihat imunisasi kan tadi yang perbedaan antara yang baik dan tidak itu dok, warnanya itu. Nah ini kalau untuk yang vaksin palsu, ketika dia disuntikan itu, apakah itu pun tetap akan bekerja botolnya itu? Kebetulan memang semua vaksin import tidak ada vaksin file monitor yang indikatornya ini nggak ada ya. Justru yang import yang tidak ada indikatornya. Ke depan itu akan kita mintakan harus ada karena masyarakat akan kita sosialisasikan. Vaksin import yang baik itu masih baik atau sudah rusak seperti apa? Sekarang tidak tahu kan. Disimpannya seperti apa? Kita tidak pernah tahu ya dok ya. Nah ini bentuk sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat bisa yakin menuntut, kembali. Dia akan menuntut melihat vaksin yang kondisi vaksin. Dan dari Kementerian Kesehatan akan melakukan sosialisasi itu. Ini dalam untuk jangka panjang atau jangka pendeknya dulu untuk yang sosialisasi? Ini menengah lah ya. Kalau yang jangka pendek itu menenteramkan masyarakat, termasuk vaksinasi ulang kan. Betul. Mereka yang dapat palsu kan akan diulang. Itu perlu waktu ya. Karena anak itu dia macam-macam.
dia bisa di tubuhnya itu dia dapat bercampur-campur. Ada vaksin yang betulnya, campak, BCG itu kan tidak dipalsu. Dia dapat itu. Tapi dia dapat yang palsunya juga. Gitu. Nah, jadi yang mana yang diulang? Nah, itu dia. Nah, ini apakah anak-anak ini akan diperiksa dulu terlebih dahulu? Pasti. Jadi dokter kita dari Ikatan Dokter Anak itu sudah kerjasama. Khusus kasus-kasus ini nanti terlebih dahulu akan diperiksa dulu dalam kondisi seperti apa badannya dan dia sudah menerima apa saja sehingga nanti dia akan diberikan apa saja. Karena lain-lain petugas kadang-kadang imunisasinya bisa lain-lain. Betul. Nah, saat ini untuk mendapatkan vaksin lebih baik kita kemana nih, Dok? Nah, itu dia. Karena untuk sementara ini dalam kondisi seperti ini pemerintah pusat dan daerah mengambil alih ya. Sementara rumah sakit yang sedang bermasalah itu tidak memberikan pelayanan imunisasi dulu ya. Pergilah dulu ke puskesmas dan ke rumah sakit. Pemerintah ya. Ke situ dulu ya. Karena nanti data-datanya itu akan diberikan kepada puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Jadi datanya si pasien yang menerima vaksin palsu itu semua akan kita kirimkan ke sana. Ini apakah ada perubahan dari program imunisasi pemerintah yang sudah berjalan, Dok, untuk ke depannya nanti? Ke depan tidak. Kita malah akan mempererat hubungan. Memang kita selama ini sudah ada kerjasama. Pemberian imunisasi itu tidak hanya di fasilitas kesehatan pemerintah, swasta juga, tempat praktek juga, tapi dalam bentuk kerjasama. Jadi dokter, perawat maupun klinik swasta itu boleh mengambil vaksin pemerintah itu ke puskesmas ataupun dinas kesehatan gratis. Syaratnya ngambil vaksin sambil setor cakupan. Yang sudah disuntikan itu berapa? Ada formulirnya. Gitu. Nah, selama ini mungkin kerjasama itu kurang begitu bagus ya. Nah, ini makanya ada mereka membeli vaksin Bio Farma ya ke swasta, membeli ke distributor, padahal boleh ambil gratis karena itu disediakan memang untuk seluruh sasaran. Baik. Nah, ini himbauan dari Dr. Jane dan juga Kementerian Kesehatan seperti apa sih? Untuk masyarakat untuk kita masyarakat. ya? Betul. Himbauannya apa kira-kira? Ya, jadi perlu diketahui bahwa vaksin yang digunakan pemerintah itu adalah vaksin dari perusahaan PT Bio Farma, itu yang di Bandung. Vaksin ini orang sering sebut itu vaksin lokal, lalu kualitasnya itu di bawah yang impor. Itu harus diluruskan ya. Ini saya jadi seperti orang Bio Farma ya. Jadi ketahuilah bahwa pabrik vaksin Bio Farma itu tidak hanya digunakan di Indonesia ya. Vaksin Bio Farma ini digunakan juga di 130 negara di dunia. Ada lebih dari 190 negara di dunia, 130 itu memilih vaksin Bio Farma. Dan vaksin Bio Farma itu diakui oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO, sebagai mutunya ya. Ada sekitar 200 pabrik vaksin di dunia yang diakui WHO itu cuma 20. Termasuk Bio Farma. Di Asia Tenggara itu satu-satunya. Nah, ya. Di antara negara muslim di dunia, satu-satunya itu Bio Farma. Oh, jadi udah tidak ada lagi itu ya dokter yang masalah itu yang bukan muslim, vaksin lokal ya, itu vaksin global. Betul. Baik. Nah, ini sebenarnya karena waktu juga, Dr. Jane, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga informasi yang sudah diberikan, dan semoga masyarakat Indonesia sudah tidak usah takutan lagi tentang masalah vaksin palsu dan apa-apa. Imunisasi kepada anak ini tetap harus berjalan. Ya, dan pastinya sekarang pemirsa di rumah sekarang sudah bisa punya tips lagi kan ya untuk lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi memilih yang terbaik untuk buah hatinya, karena tadi sudah diajarkan juga dari Dr. Jane. Baik, terima kasih pemirsa. Setelah ini kita juga akan melanjutkan perbincangan kita lagi dengan siapa? Ada dari Kementerian Perhubungan. Tungguin aja ya. Baik. Pemirsa, saat lagi di Coffee Break. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh... Kenapa penjualan teh pucuk